warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Salam sehat dan tetap semangat. Kembali kita kuliah Hukum Tata Negara dan saya masih akan menjelaskan soal konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Baik, saudara-saudara, saya lanjutkan dengan pembagian konstitusi. Saudara-saudara, hukum konstitusi sebagai hukum dasar itu dibedakan pada dua aspek, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Saudara-saudara, membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis atau biasa dikenal dengan written constitution atau konstitusi tidak tertulis yang biasa dikenal dengan unwritten constitution, pada dasarnya tidaklah begitu benar gitu untuk melakukan pembedaan secara prinsip hal tersebut. Kenapa? Karena saudara-saudara, sebutan konstitusi tidak tertulis itu pada dasarnya hanya digunakan sebagai lawan kata dari konstitusi modern yang lazimnya memang tertulis. Sehingga untuk lebih memudahkan, orang sering menyandingkannya dengan istilah konstitusi tidak tertulis. Nah, timbulnya konstitusi tertulis sebenarnya disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Anda sudah tahu bahwa apa itu aliran kodifikasi, di mana semuanya itu dikodifikasikan dalam satu buku. Nah, saudara-saudara, salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis, kita juga sudah sangat tahu ini, negara Inggris. Inggris kita sering menyebutnya sebagai negara yang menganut sistem konstitusi tidak tertulis atau unwritten constitution tadi. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat di Inggris sendiri, prinsip-prinsip yang dicantum dalam konstitusi Inggris itu sebenarnya sudah saudara dimasukkan atau ada atau bisa kita temukan di dalam undang-undang biasa atau biasa kenal, misalnya di Inggris itu kita mengenal Bill of Rights. Nah, Bill of Rights ini sebenarnya masuk dalam kategori undang-undang biasa, tapi prinsip-prinsipnya itu sebenarnya prinsip-prinsip konstitusi di Inggris. Nah, saudara-saudara, sehingga dengan demikian konstitusi itu disebut tertulis itu apabila ia ditulis dalam satu naskah atau beberapa naskah. Sedangkan untuk konstitusi yang tidak tertulis atau unwritten constitution tadi itu memang dikarenakan yang mengatur suatu pemerintahan itu tidak tertulis dalam satu naskah tertentu. Tapi saudara-saudara, banyak hal itu diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Sehingga dengan demikian, pada dasarnya pembedaan antara konstitusi kita, antara konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis itu, saudara-saudara, pada dasarnya adalah dilihat dari apakah dia dituangkan dalam satu naskah atau dia tidak dituangkan dalam satu naskah. Baik, saudara-saudara, berikutnya saya ingin menjelaskan soal tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam satu negara. Dan jika Anda melihat slide yang ada di depan Anda, di sebelah kiri itu ada slide tujuan hukum dan di sebelah kanan ada tujuan konstitusi. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa karena konstitusi itu sebagai hukum tertinggi, maka tentu saja sangat erat kaitannya pada saat kita bicara tujuan konstitusi, itu sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri. Dan sebagaimana pelajaran sebelum-sebelumnya, kita juga sudah mengetahui dengan baik bahwa tujuan dari hukum itu menurut para sarjana paling tidak ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah hukum itu memiliki tujuan keadilan atau justice. Yang kedua, saudara-saudara, hukum itu memiliki tujuan kepastian atau certainty atau Zakirheit. Dan yang ketiga, hukum itu memiliki tujuan kegunaan atau utility. Nah, saudara-saudara, 3 tujuan hukum ini tentu saja menjadi tujuan juga dari konstitusi, karena konstitusi itu
merupakan hukum tertinggi sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Saudara-saudara, keadilan, tujuan keadilan dalam hukum itu pada dasarnya itu relevan atau sepadan dengan keseimbangan, dengan kepatutan, dengan kewajaran. Jadi pada saat kita bicara hukum dengan tujuan keadilan, maka sesungguhnya bagaimana hukum itu mampu memberikan keseimbangan, bagaimana hukum itu betul-betul bisa masuk dalam proses kewajaran sehingga dia benar-benar bisa memberikan rasa keadilan kepada seluruh komponen masyarakat. Yang kedua, saudara-saudara, tadi saya mengatakan kepastian. Nah, tujuan hukum berupa kepastian itu sangat terkait sekali dengan ketertiban atau order, dan yang paling penting adalah ketentraman. Jadi kepastian hukum itu sangat-sangat terkait sekali dengan ketentraman dan ketertiban. Sehingga saudara-saudara, hukum dengan perspektif tujuan kepastiannya itu akan mampu memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Yang ketiga, tujuan hukum itu adalah kegunaan. Nah, saudara-saudara, bicara kegunaan ini tentu saja hukum itu diharapkan akan dapat mampu memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum tersebut betul-betul bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Nah, saudara-saudara, karena konstitusi itu tadi saya katakan adalah hukum tertinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu tentu saja juga ya sepadan dengan tujuan hukum tadi. Apa itu keadilan? Bagaimana konstitusi itu juga memberikan ketertiban? Bagaimana konstitusi itu juga merupakan atau memiliki tujuan bagaimana dia bisa mewujudkan nilai-nilai ideal bagi satu bangsa, bagaimana bisa memberikan kebebasan, memberikan jaminan kesejahteraan. Dan saudara-saudara, jika kita lihat dalam konstitusi kita, konstitusi Indonesia, maksud saya Undang-Undang Dasar 1945, maka tujuan kita berbangsa dan bernegara pun sudah disebutkan dengan jelas di sana. Anda bisa lihat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan yang paling penting, saudara-saudara, kesejahteraan umum ini tidak boleh lepas dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga bagaimana keterlibatan kita dalam berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berpegang pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kalau kita lihat konstitusi kita, maka tujuan kita berbangsa dan bernegara tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat, yang nanti Anda bisa perdalam lagi, saudara-saudara, dan Anda bisa menggali bagaimana sebenarnya tujuan dari kita berbangsa bernegara yang ada dalam konstitusi kita itu dengan tadi tujuan hukum itu sendiri yang tadi saya sampaikan. Apakah itu sudah memuat semua prinsip dasar tujuan hukum tadi, keadilan, kepastian, kegunaan, atau bagaimana? Ini nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Berikutnya, saya akan menjelaskan sesuai dengan yang di slide. Anda bisa melihat sifat konstitusi yang fleksibel dan rigid. Saudara-saudara, kita mengenal bahwa salah satu sifat dari konstitusi itu ada yang fleksibel dan ada yang rigid. Nah, untuk menentukan konstitusi yang fleksibel dan konstitusi yang rigid ini, kita bisa melihat dari dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana cara merubah satu konstitusi. Yang kedua, mudah tidaknya konstitusi itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, saudara-saudara, terkait dengan cara merubahnya konstitusi, jika konstitusi itu dalam perubahannya
itu mempertimbangkan syarat yang tidak memberatkan untuk melakukan proses perubahan konstitusi tersebut, maka ini sering disebut dengan fleksibel. Tapi apabila konstitusi itu untuk melakukan perubahannya itu betul-betul menetapkan syarat-syarat yang begitu berat dan sulit, maka kita bisa mengatakan bahwa konstitusi yang seperti ini bersifat rigid. Jadi parameternya sederhana, dilihat dari cara merubahnya. Apabila perubahannya dengan syarat yang ketat dan dipersulit, maka itu berarti konstitusi tersebut bersifat rigid. Tapi apabila dalam perubahannya untuk melakukan perubahan satu konstitusi itu syaratnya lebih ringan, syaratnya lebih mudah, syaratnya tidak berat, maka kita bisa menyebutkan bahwa konstitusi itu bersifat fleksibel. Nah, saudara-saudara, selain itu, untuk fleksibel dan rigidnya ini, kita bisa melihat dari mudah tidaknya konstitusi itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini penting, saudara-saudara. Apabila satu konstitusi mengatur hal-hal yang pokok saja, artinya hanya hal-hal yang umum, sedangkan aturan-aturan yang bersifat rinci itu didelegasikan atau diatur oleh undang-undang atau peraturan yang di bawahnya, maka konstitusi itu akan bersifat fleksibel atau bisa kita sebut dia bersifat fleksibel karena akan mudah mengikuti perkembangan zaman. Tapi apabila konstitusi itu betul-betul dalam pengaturannya diatur secara rinci, diatur secara detail, poin-poinnya begitu sangat sangat rinci, maka konstitusi itu dapat dikategorikan konstitusi yang rigid, kaku, dan ini pasti akan sulit untuk mengikuti perkembangan zaman karena memang perubahan-perubahan itu akan sulit diikuti oleh konstitusi yang seperti ini karena pengaturannya memang sudah sangat rinci, sudah sangat detail, sudah sangat rigid. Nah, saudara-saudara, dua cara pembedaan ini apakah sifat konstitusi itu fleksibel atau sifat konstitusi itu rigid bisa Anda lihat dari cara merubah konstitusi dan mudah tidaknya konstitusi itu mengikuti perkembangan zaman. Baik, saudara-saudara, setelah Anda mengetahui sifat dari konstitusi yang rigid dan fleksibel, berikutnya kalau kita lihat konstitusi Indonesia, pada dasarnya ada beberapa dinamika yang menarik dari konstitusi Indonesia. Saudara-saudara, kita pertama kali berlaku Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata tidak berlaku panjang sampai saat ini karena ada periodisasi yang dilalui. 18 Agustus 1945 kita mulai berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dan ini kemudian berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara, dinamika ketatanegaraan kita pada saat itu ingin mencari bentuk sehingga dirubahlah dari penggunaan Undang-Undang Dasar dari 18 Agustus 45 begitu 27 Desember 49 kita memberlakukan konstitusi RIS. Jadi pada dasarnya Indonesia pada saat itu terbagi dalam beberapa negara serikat sehingga kita menggunakan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Jadi dari sisi sejarah ketatanegaraan pada dasarnya kita pernah memberlakukan dan menggunakan model konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan ini saudara-saudara tidak berlangsung lama karena tahun 1950 pada saat 17 Agustus itu berlaku kembali Undang-Undang Dasar sementara. Jadi kita memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara. Dan ini berlaku cukup panjang karena memang saudara-saudara kita pada saat itu ingin mencari pola atau ingin menggunakan landasan apa yang pas untuk Indonesia sehingga untuk mengisi kekosongan dari penggunaan konstituris kita berubah menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, saudara-saudara, ternyata setelah kurun waktu
kurang lebih 9 tahun dari 50 ke 1959 kita berlaku Undang-Undang Dasar 45, itu kita belum juga menemukan bentuk yang ideal. Akhirnya pada 5 Juli 59 kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini kita kenal pada saat itu keluar dekret presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang kita gunakan di Indonesia ternyata berjalan cukup panjang dari 59 sampai akhirnya, saudara-saudara, pada tahun 1999, tepatnya 19 Oktober, itu terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada saat itu kita tahu terjadi krisis moneter, bahkan krisis kepercayaan terhadap pimpinan. Pada saat itu Pak Harto diminta lengser, diminta untuk mundur dari jabatan presiden yang digantikan oleh wakilnya pada saat itu Pak Habibie. Kemudian gelombang reformasi ini melahirkan tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan amandemen pertama itu di tahun 1999. Nah, saudara-saudara, sejak saat itu, sejak 1999 sampai sekarang, itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen atau yang telah dilakukan perubahan beberapa kali. Nah, inilah dinamika konstitusi kita. Lantas, dilihat dari dinamika ini, apakah konstitusi kita ini termasuk yang bersifat rigid atau fleksibel? Nah, ini akan menjadi tugas Anda. Di bagian terakhir dari penjelasan soal konstitusi sebagai bagian dari hukum tata negara ini, saya ingin menjelaskan soal kesepakatan dasar terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, sebagaimana di slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya dinamika konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Dan saudara-saudara, yang menarik adalah pada saat kita melakukan proses amandemen Undang-Undang Dasar itu, seiring runtuhnya atau jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu, saudara-saudara, yang memang memerintah cukup lama, 32 tahun, akan tetapi pada proses berikutnya, pada saat kita ingin melakukan kesepakatan dasar atau pada saat kita ingin melakukan perubahan Undang-Undang Dasar itu, terjadi beberapa istilahnya kubu-kubu terkait dengan bagaimana sebenarnya mekanisme melakukan perubahan itu. Nah, saudara-saudara, paling tidak pada dasarnya pada saat itu konfigurasi politik dalam proses amandemen itu melahirkan ada 3 kekuatan utama. Yang pertama, kelompok yang memang menolak sama sekali amandemen Undang-Undang Dasar, yang umumnya memang pada saat itu ini didominasi oleh kalangan nasionalis tua, para eksponen PNI dan Angkatan 45, serta sebagian purnawirawan TNI. Kemudian berikutnya ada kelompok yang menghendaki pembuatan Undang-Undang Dasar baru. Jadi kelompok-kelompok yang menginginkan kita untuk memiliki Undang-Undang Dasar baru mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Karena memang Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu dianggap sebagai konstitusi yang tidak demokratis. Nah, kelompok-kelompok ini umumnya didominasi oleh NGO dan elemen masyarakat sipil lainnya, termasuk sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sejarah, kalangan akademisi itu yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk konstitusi baru waktu itu muncul. Kemudian kelompok yang ketiga itu kelompok yang mengambil jalan tengah, di mana kelompok yang mengemukakan gagasan melakukan perubahan atas beberapa ketentuan saja yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi saudara-saudara, kelompok yang ketiga ini tetap berkomitmen untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar yang asli. Nah, kelompok ini beragam, ada yang dari kalangan akademisi, ada yang dari kalangan masyarakat sipil, purnawirawan TNI, tokoh agama, hingga masyarakat-masyarakat yang pro-demokrasi. Misalnya kelompok Majelis Bersama untuk Keselamatan Bangsa, dulu dikenal dengan MBKB.
yang waktu itu disponsori oleh atau dimotori oleh almarhum Adnan Buyung Nasution, kemudian termasuk Pak Wiranto di dalamnya. Jadi saudara-saudara, pada saat amandemen itu memang ada tiga kekuatan utama yang masing-masing menginginkan pada posisi ide dari Undang-Undang Dasar. Tadi kelompok yang pertama yang menolak sama sekali amandemen, kelompok yang kedua menghendaki justru undang-undang baru sama sekali, dan kelompok yang ketiga ini lebih dikenal dengan kelompok tengah yang tadi juga sudah saya jelaskan, ingin melakukan perubahan beberapa ketentuan saja. Nah, saudara-saudara, tiga kelompok ini kemudian berupaya tentu saja bagaimana apa yang mereka utarakan itu bisa menjadi kesepakatan. Akan tetapi pada saat itu kekuatan formal di MPR akhirnya mengambil posisi yang lebih moderat dengan menetapkan kesepakatan dasar yang intinya adalah disepakati waktu itu bahwa Undang-Undang Dasar tetap akan dilestarikan secara historis dan memang akan mempertahankan prinsip-prinsip para pendiri negara atau the founding father kita, di mana pada saat itu, saudara-saudara, ada beberapa kesepakatan dasar. Nah, yang pertama kesepakatan dasarnya itu adalah dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi pembukaan itu memuat nilai-nilai filosofis dan dasar normatif berdirinya NKRI. Oleh karena itu, saudara-saudara, perubahan atas Undang-Undang Dasar itu akan berarti mengubah negara Republik Indonesia. Sehingga disepakati bahwa amandemen itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai filosofis dan dasar normatif berdirinya negara Republik Indonesia. Dan itu memang bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga waktu itu disepakati tidak akan merubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, saudara-saudara, kesepakatannya adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesepakatan atas NKRI itu didasarkan oleh pertimbangan bahwa the founding father, pendiri negara kita, selain pengalaman sejarah ketika berdiri negara Republik Indonesia, saudara-saudara, kenapa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kita sepakati untuk tidak dirubah? Karena sesungguhnya dari sisi sejarah, sebagaimana yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa kita sudah punya pengalaman sebenarnya berbentuk negara serikat. Pada saat itu 27 Desember 49 sampai kemudian 17 Agustus 50. Ternyata kita memahami bahwa itu akan dapat mengancam integrasi bangsa. Sehingga muncul kehendak waktu itu kembali ke negara kesatuan. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kemudian menjadi salah satu item yang disepakati tidak akan dilakukan perubahan terhadap itu. Kalau anak-anak sekarang lebih ngetren NKRI harga mati gitu ya. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, kesepakatan yang ketiga terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar itu adalah tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensil. Nah, kesepakatan ini pada dasarnya untuk mempertahankan sistem presidensil dimaksudkan bagaimana dipertegas kembali sistem presidensi dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar saudara-saudara kita betul-betul bisa menerapkan sistem presidensil itu dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Jadi hakikatnya adalah kita menginginkan sistem presidensil dan memang yang diinginkan dalam hal ini pemerintahan yang kuat dan efektif. Jadi bagaimana sistem presidensil itu kemudian menjadi salah satu parameter yang tetap kita pertahankan tapi dengan memperkuatnya sehingga pemerintahan bisa lebih kuat dan efektif. Nah, yang keempat, saudara-saudara, yang juga menjadi kesepakatan, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau ke dalam batang tubuh. Jadi disepakati juga bahwa keberadaan penjelasan Undang-Undang Dasar itu, saudara-saudara, memang pada zaman pemerintahan Orde Baru
banyak yang kemudian melihat itu dapat menimbulkan masalah yuridis karena sering menjadi dasar penafsiran bagi praktek otoritarian, oh, gitu ya. Jadi otoriter pada saat pemerintahan Orde Baru, sehingga saudara-saudara, ketentuan-ketentuan yang normatif di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar itu dimasukkan ke dalam batang tubuh. Nah, agar apa? Agar memang tidak ada lagi multi interpretasi, tidak lagi penafsiran-penafsiran yang nanti akan dimanfaatkan bagi praktik otoritarian, gitu ya. Terutama pada saat itu memang dilihat pemerintahan Orde Baru. Nah, saudara-saudara, kemudian dengan dimasukkannya penjelasan beberapa ketentuan normatif dalam penjelasan itu ke dalam batang tubuh, maka saudara-saudara, secara teoritik kemudian kita tidak lagi mengenal adanya penjelasan atas Undang-Undang Dasar. Karena memang banyak di negara-negara yang ada itu memang tidak mengenal gitu secara teoritik adanya penjelasan atas satu undang-undang dasar. Oleh karena itu, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihapuskan, tetapi, nah ini ada penting nih catatannya nih, tetapi muatan yang bersifat normatif itu tetap dimasukkan ke dalam batang tubuh. Nah, saudara-saudara, yang kelima, kesepakatan dasar pada saat itu adalah perubahan dilakukan dengan adendum. Jadi saudara-saudara, perubahan dilakukan secara adendum ini dimaksudkan agar tetap melestarikan nilai-nilai historis dari Undang-Undang Dasar itu. Jadi nilai-nilai sejarahnya tetap akan lestari karena mekanisme perubahannya dilakukan dengan cara adendum. Serta yang paling penting adalah dalam konteks ini juga kenapa perubahan secara adendum yang dipilih dan dipertahankan ini untuk menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip pendiri negara kita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Nah, saudara-saudara, kalau dilihat secara politis memang nilai historis Undang-Undang Dasar itu perlu dilestarikan karena terdapat sebagian rakyat Indonesia memang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu. Jadi nilai-nilai dasar, filosofi-filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada tertuang di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, saudara-saudara, kesepakatan dasar tadi, 5 kesepakatan dasar itu Anda bisa lihat di slide sebelah kiri. 5 prinsip kesepakatan dasar yang terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Itulah kemudian yang waktu itu kesepakatan dasar ini diambil oleh seluruh anggota MPR. Dan saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa MPR kemudian tidak menghendaki satu penggantian undang-undang dasar sebagaimana dari tadi pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, tapi memilih jalan tengah, bahwa memilih jalan yang lebih moderat, melakukan perubahan undang-undang dasar, tapi tetap mempertahankan sejarah, nilai sejarah, filosofi dasar dengan lima hal kesepakatan dasar terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, saudara-saudara, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan untuk perkuliahan hukum tata negara kita, khusus menyangkut materi hukum tata negara, konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Nanti untuk materi mata kuliah hukum konstitusi tentu saja akan lebih membahas ini secara prinsip, akan membahas ini secara detail. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap di rumah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.